Kisah Nabi Muhammad SAW membelah bulan benar-benar menakjubkan, hingga membuat raja penyembah berhala dari Syam, Habib bin Malik bersyahadat dan sujud syukur. Kendati demikian, kaum Quraisy tidak serta-merta beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah telah menyihir mereka dengan membelah bulan menjadi dua. Bagaimana kisahnya? Sebelum lanjut, jika berkenan silahkan subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang, serta membenci agama yang didakwahkan Rasulullah. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Rasulullah. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah, dan membalas surat itu. Ia akan berkunjung ke Mekah pada hari yang telah ditentukan. Berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah dekat Mekah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. "Seperti apa sih Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur, dan baik budi. Tapi, sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah, dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang jalan, Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya, demikian pula Abu Bakar. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah," kata Rasulullah. Sesampai di desa Abtah, Rasulullah disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat, mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang Rasulullah balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan, lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi dua bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar tantangan Raja Habib kepada Nabi Muhammad, Abu Jahal gembira sekali karena dia yakin Rasulullah tidak mungkin bisa membelah bulan. Akan tetapi, Rasulullah dengan yakin menjawab permintaan raja tersebut. "Aku akan penuhi permintaanmu Tuan," ucap Rasul kepada sang raja. Rasulullah kemudian berjalan ke arah Gunung Abi Kubaisi untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, beliau berdoa agar permintaan raja tersebut bisa terpenuhi. Seketika itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12.000 malaikat. Malaikat tersebut kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah kau takut dan ragu, sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah kepadanya untuk membuktikan kenabian dan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah lah yang menjalankan matahari dan bulan, serta yang mengganti siang dengan malam." Termasuk yang telah menyembuhkan putri raja tersebut yang asalnya cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Mendengar hal tersebut, Rasul langsung bergegas turun menjumpai orang-orang kafir. Dan pada waktu itu, matahari sedang beranjak senja. Rasul kemudian berdoa agar bulan segera terbit. Terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Kemudian terjadilah peristiwa Rasul membelah bulan. 2 jari Rasul kemudian mengisyaratkan supaya bulan turun kepadanya. Tiba-tiba, suasana menjadi tegang karena terdengar suara gemuruh.
Kemudian ada sekelompok awan yang turun mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasul. Rasul pun membelah bulan menjadi dua, dan memasukkan ke lengan kanan dan kiri. Setelah itu, Rasul mengeluarkan potongan bulan itu dan kembali menyatukannya. Mereka yang menyaksikan merasa sangat takjub, melihat Rasul menggenggam bulan bersinar dengan cahaya indah. Bersamaan dengan itu, bulan tiba-tiba mengeluarkan suara yang berbunyi, Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka yang melihat hal tersebut, hati dan pikirannya terguncang. Sebab terjadi di depan mata mereka langsung, bukan dalam mimpi, tapi sebuah kejadian yang sangat nyata. Sebuah mukjizat yang disaksikan oleh Habib bin Malik. Sang raja menyadari hal tersebut tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Walaupun begitu, raja tersebut masih tidak percaya. Ia kemudian berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum selesai ngomong, Rasul langsung menjawab, "Engkau mempunyai seorang putri yang cacat bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Sang raja kaget, karena tidak ada satupun yang tahu tentang hal tersebut kecuali yang dekat dengannya. Dengan cepat ia berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat hal tersebut, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi ia berkata kepada raja, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini, hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Raja Habib tidak mempedulikannya. Ia segera berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sembuh menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu sang raja terkejut dan bertanya, "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" Sang putri pun menjawab, "Aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau." Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, jawab sang putri. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Allah selalu mengabulkan permintaan para kekasih yang dekat dengannya, yang selalu mendakwahkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Kisah selanjutnya, saat batu besar menghujam kepala Rasulullah. Tariq As-Saidani datang dan bicara tiba-tiba ketika gerombolan orang musyrik berkumpul di rumah Abu Jahal. "Betapa gampang membunuh Muhammad seandainya kalian sepakat dengan omonganku." Sorot mata orang-orang tertuju pada Tariq. Penasaran dengan gagasan muslihat pemuda satu ini. Muhammad tengah bersandar di dinding Ka'bah. Kalau saja salah seorang dari kita pergi membawa batu besar lalu melemparkannya dari atas Ka'bah, Muhammad pasti tewas seketika, papar Tariq. Syihab, salah satu peserta dalam persekongkolan jahat itu pun berdiri dan berucap, "Jika kalian mengizinkan, pasti aku akan membinasakan Muhammad." Syihab beraksi. Ia naik ke atas Ka'bah sambil membawa batu yang sangat besar yang lantas ia hempaskan ke bawah tepat ke arah tubuh dan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Aktaf Ad-Daniyah fi Mawaid lil Usfuriyah dijelaskan, batu tersebut tak langsung terjun ke tanah. Tiba-tiba saja benda berat itu menjauh dari dinding Ka'bah dan tertahan di udara. Baru setelah Rasulullah bangkit dari lokasi sandarnya, batu itu patuh pada hukum gravitasi bumi, jatuh lalu menggelinding ke tempat asalnya. Syihab yang menyaksikan peristiwa ajaib itu hanya bisa melongo, nyaris tak percaya dengan kejadian di depan matanya. Seketika ia turun dari atas Ka'bah lalu menghampiri manusia suci itu. Rasulullah tidak marah, bahkan menyambut hangat Syihab yang menyatakan diri masuk Islam. Tariq As-Saidani, inisiator percobaan pembunuhan Nabi pun turut jadi mualaf, berikut kawan-kawan yang lain. Para anggota geng musyrikin Quraisy tersebut beruntung, kala hati mereka membatu dan dipenuhi kebencian terhadap Islam yang menawarkan peradaban luhur, ada mukjizat yang mampu melunakkan hati keras mereka. Persekongkolan jahat menjadi tak berkutik di depan fenomena menakjubkan di luar hukum alam dan batas kemampuan manusia. Yang jauh lebih beruntung dan tentu berat sesungguhnya adalah mereka yang hidup di zaman modern tetapi mau beriman dan menempuh jalan Islam meski tanpa pernah bertatap muka dengan Nabi atau menyaksikan peristiwa adi kodrati. Dikatakan berat karena di pundak mereka bertengger 2 tanggung jawab sekaligus,
konsisten terhadap keyakinan Islam dan menunjukkan Islam ke publik sebagai agama yang memang pantas dipeluk melalui sikap dan perilaku yang beradab. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.